Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse yang belum lama ini dirilis sama Logitech gitu. Yang dimana gue lihat juga di internet bahwa mouse ini cukup membingungkan banyak orang, termasuk gue. Dan ya, di video kali ini gue akan ngebahas itu. Dan dari judulnya kalian udah tahu kalau yang mau gue bahas ini adalah Logitech G309. Nah, ini mouse rilisnya tuh kurang lebih di bulan yang lalu ya. Dan awalnya gue pikir dari namanya sendiri G309, gue pikir dia ini bakal ngegantiin posisinya G304, yang dimana si G304 sendiri kan rilisnya udah lama banget tuh, udah 6 tahun yang lalu dan masih belum ada pembaruan. Dan gue pikir si G309 ini selain namanya sama, dia itu juga ngebawa karakteristik yang lumayan mirip sama G304. Dia punya shape telur, dia juga bukan pakai baterai tanam tapi pakai baterai A2, jadi lumayan mirip kan sama G304. Tapi setelah gue cek harganya itu ada di SRP-nya di $80 US, dan di Indo sendiri dia harganya di 1,2 gitu, yang dimana secara positioning dia ini berarti bukan antara di low atau di high end-nya Logitech, yang dimana dia ini berarti punya positioning atau kasta yang setara sama si G Pro Wireless. Jadi langsung aja gue bahas kenapa gue bingung sama mouse ini. Nah, untuk shape tadi gue udah bilang kalau dia ini ngebawa shape telur, tapi di sini mereka ngelakuin beberapa perubahan yang dimana menurut gue perubahannya cukup improve, dan gue suka. Yang dimana yang pertama secara shape yang berubah itu adalah di bagian belakang atau di bagian buntutnya. Kalau dulu di G304 itu cukup naik ya dan cukup tajam, tapi sekarang itu dibikin lebih landai dan lebih turun lagi tuh buntutnya, jadi lebih pas buat nempel sama bagian palm kita. Dan selain itu di bagian hamnya dia juga lebih tinggi, lebih landai juga, nggak terlalu nggak terlalu ekstrim atau nggak terlalu agresif curvingnya. Terus selain itu di bagian side gripnya juga nggak begitu nengkuk ke bawah, tapi dia jauh lebih landai, jadi pas di tangan ini jauh lebih natural menurut gue untuk shape telur. Cara grip style pun juga bisa meliputi lebih banyak grip style daripada si G304, karena G304 kan lebih kurus, lebih ceper, jadi sebenarnya lebih cocok buat claw sama fingertip grip. Tapi di mouse ini palm grip ternyata juga masih bisa. Dan buat hand size recommendation-nya kalian bisa lihat di sini. Untuk yang small dia bisa di palm grip, bisa di claw grip juga. Lalu buat yang medium hand size dia masih bisa di palm grip juga. Untuk di claw sendiri juga bisa. Dan gue pribadi di 18 cm atau di medium pakai mouse ini tuh di claw grip atau di relax claw grip. Dan sementara untuk di yang besar dari 19 cm ke atas sampai ke 21 atau 22 cm dia ini bisa dipakai di fingertip grip maupun di claw grip juga bisa. Jadi secara grip style ini masih masuk semua, tergantung dari hand size kalian juga. Nah, secara dimensi pun dia ini masih masuk ke kategori mouse yang size-nya itu medium. Jadi dia ini bukan karakteristik yang mouse-nya itu kecil banget kayak Razer Viper Mini misalnya, tapi dia ini masih kurang lebih secara dimensi sama kayak G304, MM712, terus kayak si Orochi juga masih masuk kategori itu. Jadi ya dia secara sizing bukan mouse yang kecil banget. Lalu secara desain menurut gue di sana cukup simple ya, nggak ada yang aneh-aneh lah kalau ada mouse Logitech gamingnya ya, nggak ada yang aneh. Dan paling di bagian bawah dari button switch-nya ini ada kayak semacam kayak semacam cekungan, mengingatkan gue sama desainnya G903. Logitech tuh demen sama desain-desain kayak gini ya. Ya ini tuh cuma aksen aja lah bisa dibilang, dan ada LED indikatornya juga buat DPI di sini. Dan ya overall secara desain kayak gitu. Oh ya, di bagian bawahnya ini dia semi translucent, ngingetin gue kayak semi translucentnya di G303 Shroud. Dia juga pakai desain translucent yang kayak gini. Terus untuk build quality-nya sendiri surprisingly buat mouse sejutaan ini build quality-nya bagus. Dari segi coatingnya sendiri, dia coatingnya itu bertekstur, dan gue pribadi lebih suka sama coating bertekstur kayak gini daripada yang ada di G Pro Wireless sama yang ada di Superlight, karena itu menurut gue terlalu halus ya. Jadi makin lama tuh dia bakalan lebih kelihatan ugly atau oily gitu. Tapi di sini menurut gue lebih oke ya. Ini preferensi aja sebenarnya kalau soal coating. Dan selain itu di bagian slider dari si baterainya dia masih menggunakan metode slider untuk buka kompartemen baterai sama kayak yang ada di Logitech G304. Dan ini G304 gue ini umurnya udah lama banget dari pas awal rilis. Dia ini umurnya udah 6 tahunan ya. Dan selama 6 tahun ini sampai sekarang hari ini dia itu di bagian kompartemen baterainya tentu aja dia bakalan nggak begitu serapet kayak pas pertama kali beli. Jadi ini cukup wajar menurut gue. Dan begitu juga di G309 ini karena dia menggunakan metode yang sama, jadi gue asumsi kedepannya juga bakalan sama kayak gini. Tapi dia ini
lebih longgar tapi nggak sampai bikin yang ngeganggu pas dipakai sih. Jadi ya ini buat keep to note kalian aja. Nah, untuk kelengkapannya dia juga cukup simple, cuma dapat mouse-nya, dapat USB dongle-nya buat wireless light speed-nya dia, terus juga dapat kabel buat perpanjangan dari USB dongle-nya, terus dapat grip tab juga buat kalau kalian pengen ngerasa si mouse-nya lebih grippy lagi. Dan dia nggak dapat kabel charger karena memang si mouse ini nggak bisa dipakai di mode wired karena kan dia pakai baterai eksternal, yang dimana di sini kita dapat baterai A2 Duracell bawaannya si Logitech. Nah, buat kalian yang suka komplain baterai tidak tanam itu menyebalkan, justru di sini kalau gue pribadi, gue itu lebih suka sama mouse yang baterainya itu tidak ditanam seperti ini. Karena gue yakin kalian sekarang yang pakai mouse wireless ya, yang baterainya tanam, itu gue yakin pasti ada aja yang pernah kejadian, entah baterainya bocor atau baterainya udah nggak bagus lagi, terus kalian mau ganti cari replacementnya susah. Nah, inilah keuntungan dari menggunakan baterai A2 atau A3 kayak di mouse-mouse kayak si G309 ini. Jadi kalau misalkan rusak atau apa, itu tinggal diganti doang. Dan sebenarnya nggak perlu repot nungguin baterai ngecas juga, karena gue pribadi di sini gue pakai baterai A3 Eneloop Pro, terus gue pakai converter gitu. Nanti gue bakal jelasin kenapa. Cuman intinya cara gue pakai baterainya adalah gue basically punya 4 baterai A3 Eneloop Pro, terus gue charge semuanya, terus gue pakai satu, kalau habis gue tuker sama yang udah gue cas, terus dicas yang itu. Jadi gue nggak bakal ngerasa harus nungguin ini perlu dicas dan perlu colok ke kabel kayak gue pakai mouse-mouse yang baterainya ditanam. Jadi sebenarnya menurut gue ini lebih enak juga, dan jadinya kita tidak perlu nungguin mouse-nya diam dan menggunakan mode wired gitu, yang dimana ini lebih enak juga menurut gue. Jadi ya kalau kalian banyak yang nggak suka pakai baterai eksternal kayak gini, nah gue kebalikan, yang gue lebih suka karena secara longevity dia tuh lebih reliable menurut gue. Karena kalau misalkan baterai tanam itu biasanya 1-2 tahun itu baru berasa tuh baterainya udah mulai berkurang health-nya atau udah nggak seprima awal-awal pas kita pakai. Apalagi di masa 1-2 tahun dipakai, itu garansi kalian biasanya udah habis, jadi mau kalian RMA pun juga nggak bisa. Meskipun memang gue akuin baterai eksternal kayak gini juga ada kekurangan, yaitu dari segi beratnya. Nah, buat beratnya sendiri, mouse ini tuh berat aslinya tanpa baterai itu ada di 61 gram. Dan ini tuh kita bisa pakai mouse ini di 61 gram kalau kita pakai mousepad-nya Logitech yang namanya Logitech PowerPlay. Dan berat 61 gram ini bukan berat yang jelek menurut gue, ini berat yang bagus. Tapi ya itu, kita baru bisa pakai kalau kita pakai mousepad-nya si Logitech tadi, si Logitech PowerPlay tadi. Nah, yang jadi masalah adalah Logitech PowerPlay sendiri itu yang pertama nggak dijual secara resmi di sini, alias distributor resminya itu nggak jual si Logitech PowerPlay-nya ke sini. Jadi ya itu satu, berarti availability-nya bisa dibilang non-existent atau kita bisa bilang goib lah. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat di e-commerce itu ada yang jual, tapi balik lagi yang ke poin yang pertama, itu bukan barang yang resmi yang dimasukin ke Indonesia. Jadi ya nggak tahu tuh soal garansi apa segala macamnya bisa diatur sama mereka apa enggak. Nah, itu gue kurang tahu. Dan kalau kalian lihat harganya, yang ketiga, harganya sendiri itu udah 2 juta gede, hampir 3 juta. Dan gue nanya balik ke kalian nih, apakah kalian akan pakai mouse ini dengan mousepad yang harganya hampir 3 juta tadi? Silahkan komen di bawah, gue pengen tahu. Nah, udah soal tadi, jadi kita anggap aja opsi pakai mousepad PowerPlay itu anggap aja nggak ada. Jadi kita anggap sekarang kita pakai baterai bawaan yang dikasih sama Logitech yang dikasih Duracell A2 tadi. Nah, pas gue pasang, ini tuh baterainya menurut timbangan gue berat dengan mouse-nya setelah dipakai baterai tadi itu beratnya jadi sekitar di 84 gram. Dan ya, kalian bisa nilai sendiri bahwa baterai 84 gram ini udah bukan berat yang ideal untuk mouse gaming zaman sekarang setidaknya. Karena berat mouse zaman sekarang itu rata-rata udah di bawah 70 gram, sekitar bahkan 50-an gram, 60-an gram itu masih bisa dibilang tolerable buat main game-game FPS atau apa zaman sekarang. Karena kan kita mau yang lebih ringan biar tangan gak gampang sakit, gak gampang cedera, terus juga aim juga lebih gampang karena cepet segala macem. Ya itulah, kurang lebih kayak gitu. Belum lagi pakai baterai eksternal itu memang ada problem sama yang namanya weight distribution, yang dimana ditambah lagi berat mouse-nya sendiri udah 84 gram, terus weight distribution-nya pun juga mundur ke belakang. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri, ini weight distribution-nya bisa dibilang tidak ideal, karena harusnya dia nggak turun ke belakang duluan tuh, kayak yang kalian lihat di B-roll ini. Dan itu alasan kenapa gue di sini pakai baterai A3 plus converter yang udah gue potong ini. Bahkan di sini gue pakai baterai Eneloop Pro dan gue pakai converter yang udah gue potong ini, dan beratnya jadi sekitar 75 gram. 10 gram lah lebih berat lebih ringan daripada baterai bawaan yang dikasih sama si Logitech ini. Beratnya menurut gue jauh lebih forgiving. Memang ini bisa menjadi solusi untuk nurunin beratnya.
tapi tidak menghilangkan masalah dari weight distributionnya tadi, tapi sedikit mengurangi lah, karena dengan berat 75 gram weight distributionnya, nah ini kalian perlu note juga bahwa kalau untuk masalah weight distribution ini tuh menurut gue cuman kejadian di beberapa, bahkan di satu grip style doang, karena di gue sendiri, gue ini pakai mouse ini tuh di claw grip, kadang-kadang di palm grip juga pernah gitu ya. Nah kalau di claw grip sendiri, karena bagian belakang dari mouse-nya itu nempel banget sama bagian telapak tangan gue, jadi otomatis kalau kita angkat si mouse-nya, itu bagian belakangnya juga bakal ngikut. Nah di palm grip itu juga sama, itu juga bakal ngikut. Jadi secara weight distribution, kalau kita pakai berat yang di 75 gram kayak gini, itu sebenarnya nggak gitu jadi masalah. Nah yang jadi isu itu adalah kalau pakai mouse ini di fingertip grip, yang dimana itu bagian telapaknya sama sekali nggak nyentuh ke bagian body dari mouse, jadi bener-bener cuma ujung jari doang. Nah ini kalian bisa lihat pas gerak-gerakin mouse-nya itu weight distribution-nya atau bagian buntut dari mouse-nya itu bakalan ketinggalan. Nah ini baru jadi masalah di satu grip style ini. Tapi sisi baiknya, kita semua tahu kalau Logitech itu adalah juaranya soal efisiensi daya gitu ya. Gue udah ngalamin juga di G304 gue pakai 2 bulan nggak habis-habis baterainya, terus gue udah keburu ganti duluan baterainya biar lebih ringan. Di Superlight juga sama, bahkan gue kayak bisa 2 minggu 3 minggu baru ngecas, 2 minggu lah biasanya. Terus gue pakai juga mouse mereka MX Ergo, itu gue ngecasnya tuh entah 5 atau 6 bulan sekali gitu, setahun tuh 2 kali doang gue ngecas. Jadi bener-bener kalau soal baterai mereka nggak main-main gitu. Dan di sini bahkan Logitech ngejanjiin kalau dengan baterai bawaannya sendiri itu bisa tahan kurang lebih 200 jam dengan koneksi Lightspeed-nya atau koneksi dongle. Nah, sementara untuk koneksi Bluetooth-nya itu bisa tahan kurang lebih itu di 600 jam ya tadi dengan si Bluetooth-nya. Jadi bahkan gue bisa yakin kalau ini kayaknya bisa lebih lama dari itu, karena kita kan pakainya nggak 24 jam kan, paling cuma sehari 8 jam, 10 jam. Jadi harusnya bisa lebih lama dari yang dijanjiin sama si Logitech. Dan gue pakai si Eneloop Pro ini di G309 ini, pas dari awal gue udah pakai si baterai ini tuh udah kurang lebih jalan 2-3 minggu. Dan kalau gue lihat di software-nya sih ini masih tahan kurang lebih sekitar 30-40% gitu. Dan ini baterai itu size-nya kalau nggak salah 900 mAh. Jadi memang secara efisiensi baterai gue akuin ya ini sisi positifnya itu. Oh ya, lalu buat koneksinya itu dia bisa 2 sekarang, bisa di Bluetooth sama di dongle 2,4 GHz. Dan yang gue seneng dari Logitech itu adalah dia tuh koneksi dongle-nya strong banget. Gue udah pakai G703, G603, G403, G303, G304, ya pokoknya banyak yang gue pakai. Itu nggak pernah ada masalah intervensi sinyal. Dan so far memang mouse-nya Logitech doang yang nggak pernah ada masalah intervensi sinyal dibandingin sama semua mouse dari koleksi gue. Jadi gue akuin secara koneksi, intervensi segala macam mereka juara lah itu, gue nggak bisa debat soal itu. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya juga gampang, dia ada tombol pairing-nya di bagian sini, dan enaknya dengan koneksi Bluetooth juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai mouse ini secara portable, ini bakalan lebih enak karena kita nggak harus selalu bawa dongle-nya. Meskipun dia ada dapat kayak semacam kompartemen dongle-nya gitu di bagian tutupan cangkang dari si baterainya. Buat baterainya sendiri dia totalnya ada 6 yang bisa kalian program lewat si softwarenya si Logitech G Hub. Kalian bisa lihat aja dia baterainya bisa diganti-ganti, mau makro-makroan bisa, mau buka app bisa, terus mau ganti polling rate, mau ganti DPI, apa semuanya bisa. Pokoknya softwarenya intinya secara fungsi udah selayaknya fungsi normal sebuah mouse lah. Jadi nggak ada yang bisa gitu banyak gue bahas. Dia juga nggak ada RGB-nya ya. Di sini cuman indikatornya doang tadi. Dan selain itu untuk button utamanya di sini mereka menggunakan hybrid optical mechanical switch, yang dimana jujur gue di sini nggak begitu pusingin mau mereka bilang hybrid optical mechanical, mau di optical doang, mau mechanical doang. Gue sebenarnya nggak begitu peduli karena banyak faktor yang menentukan karakter feel dari si switch itu, bukan dari switchnya doang. Bisa jadi dari button tensionnya tebel tipis apa segala macem, itu juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya gue nggak gitu pusing, dan mereka juga nggak bilang ini lifetime-nya berapa kali klik gitu ya. Yang penting feel-nya aja gue jelasin. Jadi feel-nya sendiri menurut gue kalau dibandingin sama Omron-nya Logitech, dia ini feel-nya berasa lebih tactile sedikit, atau lebih rasa kliknya itu sedikit lebih tajam atau lebih berat sedikit lah ya bisa dibilang daripada Omron Jepangnya yang ada di G304 atau kayak di Superlight yang pertama atau di G Pro Wireless. Menurut gue ini sedikit lebih tactile menurut gue. Cuma balik lagi ini selera, dan ya buat suaranya ini kayak kurang lebih kayak gini.
Oke, lanjut buat sensornya sendiri, dia ini pakai Hero 25K ya, dan ini secara spek dia itu punya maksimum akselerasi di 40G dan tracking speed di 400 inch per detik. Dan secara spek atau teknisnya dia itu kurang lebih sama-sama sensor yang ada di G303 Shroud, Super Light 1, G Pro Wireless, sama G304 juga pakai sensor yang sama, cuma beda di DPI doang. Itu bisa di-tweak sebenarnya sama manufaktur. Dan selain itu juga dia kalau dibandingin sama Super Light 2 dia cuma beda 100 inch per detik lebih kencang si Super Light, dan itu bedanya udah nggak penting lagi karena kita juga udah, tangan kita udah nggak bisa keep up sama speed sekencang itu juga di mousepad kita yang ukurannya paling lebarnya 40 cm itu gitu. Jadi ya itu sebenarnya spek ini udah nggak perlu penting, dan makanya kenapa gue bilang sensor itu udah nggak gitu matter sekarang sih, karena ya udah kenceng-kenceng kita juga udah nggak bisa bedain bedanya di mana gitu ya. Jadi intinya secara tracking akurasi dia bagus-bagus aja. Spin out juga gue rasa nggak bisa juga karena ya udah kenceng, tadi gue udah bilang tangan kita udah nggak mampu lagi. Dan selain itu juga dari segi level of distance juga udah rendah. Dan intinya kalau kalian main game FPS, main game apapun, ini sensornya udah baik-baik aja buat ngejalanin semua game-game tadi. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, sebenarnya kalau kita ngomongin secara produk ya, si G309 ini menurut gue oke-oke aja. Dari sensornya, dari build quality-nya bagus, koneksinya bisa dibilang oke, out of the box, battery life-nya bagus ya, bisa dibilang meskipun belum tested, tapi gue percaya kalau battery life-nya mereka pasti juara ya. Cuma memang gue nggak heran kenapa banyak reviewer luar sana atau bahkan kalian juga yang bingung sama si mouse ini. Karena memang positioningnya memang agak lain. Karena kalau misalnya kita lihat harganya, dia masuk di range harga sejutaan, yang berarti di mid-end Logitech. Dan gue ngelihat memang si Logitech ini kayak berusaha untuk nambahin line up untuk mouse mereka yang di range harga sejutaan gitu. Dan karena memang kalau kita lihat yang mid-end mereka kan sekarang adanya si Logitech G Pro Wireless yang dulu memang 2 jutaan, sekarang jadi sekitar 1,2 jutaan gitu ya. Dan ini berusaha masuk ke situ. Tapi memang kalau kita ngomongin soal koneksi, dia menang karena memang dia punya Bluetooth, jadi lebih portable, bisa dibawa kemana-mana daripada si G Pro Wireless tadi. Tapi ya kalau kita ngomongin beratnya tadi, memang ini agak memusingkan karena dia punya Bluetooth, punya 2,4 GHz juga, sementara ada mouse lain juga yang punya koneksi yang sama tapi beratnya jauh lebih ringan dan harganya juga lebih masuk akal buat sekarang. Jadi ya itu kenapa gue juga bingungnya kayak kalian dengan si G309 ini. Dan ditambah lagi ini cukup memusingkan buat market Indo sendiri karena yang pertama tadi ya, si mousepadnya sendiri nggak bisa kita dapetin di sini karena memang nggak masuk secara resmi. Non-existent bisa dibilang availability-nya, dan kalau ada pun ya harganya segitu. Kalian tadi kan gue udah nanya kalian mau apa enggak, nah itu kalian udah tau lah jawabannya di bawah situ ya. Dan selain itu intinya sih secara produk gue sih sebenarnya suka-suka aja sama mouse ini, cuma memang yang membingungkan itu adalah dari segi positioning-nya ini, dia mau dibawa ke arah mana itu yang membingungkan. Dan ya gue rasa itu aja bisa gue bahas soal Logitech G309 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, semua, jangan komen kami juga di Discord, semua link ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, dari Keren Kita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.